Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Jamaah YouTuber yang berada di rumah, pada hari ini saya bertemu kedatangan tamu istimewa yang namanya Mukhtar Khairi ya. Mukhtar Khairi, apa kabar Mukhtar Khairi? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar ya, sehat ya. Alhamdulillah. Boleh. Insya Allah ada beberapa pertanyaan. Beliau nih perkenalan dulu. Beliau satu SPK dengan saya, satu seperkara. Bahkan kalau nggak salah dulu saya dan Ustadz Warsito yang ngajak-ngajak antum sehingga antum bisa terlibat dalam kasus terorisme yang memang kebetulan beliau ini ditahan selama 8 tahun. Ya, waktu itu kejadian I'dad di Tadrib Askari di camp militer di Aceh Jantoy. Mungkin pernah mendengar di era tahun 2010 sangat heboh, sangat booming kasus tersebut, dan beliau ditahan 8 tahun dan saya 10 tahun. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering dijadikan oleh beberapa teman-teman di luar berkaitan dengan bahaya terorisme. Nah, menurut antum ini sebetulnya terorisme ini ada atau tidak? Karena banyak orang menganggap ini rekayasa, ini konspirasi dan sebagainya. Dan bagaimana antum melihat kasus-kasus yang ada selama ini? Ini pengalaman antum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Langsung ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kita di lapangan dulu, memang adanya aksi-aksi kekerasan atau aksi-aksi terorisme itu memang real ada ya, itu ada. Bahkan pada waktu itu kita pun berada dalam jaringan tersebut, sehingga ya kita lihat itu sebagai suatu fakta dan realita yang terjadi di masyarakat kita. Gitu memang ada ya, jadi bukan rekayasa ya. Ya, memang sebagian orang ada mengatakan ini rekayasa pemerintah dan sebagainya. Saya rasa sih kalau kita mau bersikap insaf, kita ya adil gitu kan. Kita lihat juga di lapangan, ternyata memang ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang ekstrim yang sebenarnya mereka mungkin niatnya untuk membela agama gitu kan. Akan tetapi justru niat dan semangat yang begitu kuat tapi tidak diiringi dengan ilmu syar'i, sehingga kerusakan yang ditimbulkan semakin banyak dan parah seperti itu. Jadi artinya semangatnya teman-teman yang baru hijrah, ceritanya baru mengenal Islam, lalu kemudian ada yang memanfaatkan kecintaan mereka kepada Islam, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu sehingga mereka terinfiltrasi, ceritanya begitu, akhirnya digunakan oleh orang-orang kafir untuk mengadu domba umat Islam. Itu bagaimana menurut antum? Ya, kalau menurut anak pribadi bahwa sebagian kaum muslimin ya, khususnya rata-rata yang terpapar atau ikut dalam jaringan-jaringan tersebut rata-rata usianya muda-muda usia, yang konsumsi yang mereka dapatkan berupa pemikiran itu ya yang keras-keras terus. Betul. Gitu. Kadang tidak diimbangi dengan dalil-dalil syar'i yang lembut seperti itu kan. Sehingga akhirnya ada ketidakseimbangan, nggak balance. Akhirnya justru terjerumus kepada sikap ekstrim yang Nabi katakan tidak ada seorang yang berkeras-keras atau bersikap keras, bersikap ekstrim dalam agama kecuali illa ghalabau. Ya, illa ghalabau, ya kan dikalahkan dengan agama itu ya. Karena pada dasarnya agama ini memberikan kemudahan, memberikan banyak rukso ketika kita dalam keadaan sulit sekalipun gitu. Ya. Tapi orang ini justru mengambil sikap-sikap proteksi. Jadi perfeksionis, dia ingin semua sempurna, bahwa dia mampu, padahal agama memberikan kemudahan. Ya, memang yang ada di lapangan seperti itu. Fakta di lapangan, teman-teman itu hampir semuanya ingin yang perfect dalam menjalankan syariat. Semua kita juga mau yang seperti itu, tapi terkadang kita dibenturkan dengan realita kan. Realita yang mungkin kita lebih utama pada saat itu mengambil rukhsah. Contohnya ya seperti
apa namanya, teman-teman yang ada di lapangan itu kadang-kadang suka terbalik. Misalkan Iya. dalam kondisi lemah, mereka justru mengambil ayat-ayat pedang, Pedang. akhirnya malah jadi bumerang. Ketika dalam keadaan Ah. kuat, mereka mengambil Iya. ayat-ayat sabar Ya, gitu ketika kadang ya. dalam keadaan kuat justru sebaliknya ayat-ayat sabar. Padahal sejatinya nggak seperti itu. Dan akhirnya dengan sikap yang terbalik tersebut, akhirnya banyak menimbulkan apa namanya kerusakan-kerusakan. Contohnya kalau kita pernah dengar kajian dulu, bukan hanya dosa mungkin menumpahkan darah gitu, atau bukan hanya dosa membuat kerusakan, tapi juga dosa memperburuk citra Islam itu dia dapatkan. Betul. Seperti itu, apalagi khususnya masyarakat Indonesia, kita tahu mereka ya bermadzhab Syafi'i tentunya. Apalagi orang-orang tua kita mengajarkan sikap-sikap yang lembut itu yang harus ditonjolkan. Iya, betul, betul. Seperti itu. Nah, antum melihat banyak gerakan ekstrim, radikalis, mudah mengkafirkan kepada sesama kaum muslimin. Kalau boleh antum mengambil referensi maroji itu dari mana sehingga antum bisa bersikap seperti itu gitu? Ya dulu, jujur aja dulu saya kenal dengan faham takfiri itu tatkala ikut pemahaman Ustadz Aman Abdurrahman. Jadi memang selama kita di dalam kurang lebih di Polda Metro Jaya 4 bulan, terus di Cipinang 7 bulan atau 8 bulan, kurang lebih 1 tahun itu kita ya kajian kita tentang bab takfir kebanyakan. Bab takfir kebanyakan, takfir muayyan kalau nggak salah ya. Khususnya takfir muayyan atau takfir am gitu kan, pokoknya dibahas di situ. Yang kemudian ujung-ujungnya kita jadi dengan kaedah-kaedah yang kita dapatkan di kajian-kajian tersebut, akhirnya kita justru meragukan status keislaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sebenarnya mayoritas muslim sebenarnya. Sebenarnya mayoritas muslim, bahkan setelah kita ikuti pengajian-pengajian, justru ya mayoritas Indonesia itu dianggap sebagai muslim, artinya memang mereka muslim gitu kan. Dan ketika kita ikut dalam kajian mereka, justru kita meragukan status keislaman mereka, yang akhirnya timbul konsekuensi. Pertama, menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, tidak mau menjawab salam, tidak mau sholat di masjid, tidak mau, pokoknya makan sembelihan juga ya. Sembelihan itu harus harus benar-benar yakin bahwa sembelihannya itu adalah dari orang yang sepemahaman. Yang dianggap sebagai muslim menurut versi mereka tatkala itu. Jadi Anda waktu itu sulit dong makan daging ayam berasal dari pasar-pasar kaum muslimin begitu? Ya susah, karena pernah saya tanya kan gitu. Saya tanya, nih Tat, mayoritas, boleh nggak kita menetapkan mayoritas penduduk Indonesia itu muslim? Ya, jawabnya tidak boleh. Kata Aman Abdurrahman? Iya, jawabnya itu kita boleh mengatakan penduduk Indonesia mayoritas mengaku muslim. Kalau istilah mereka suka kelompok mereka tuh suka menjelek-jelekkan atau menghina orang-orang salafi juga ya. Dalam hal ini dengan istilah muslim maz'um. Palsu. Jadi muslim yang palsu sudah. Klaim sebagai ini aja. Klaim sebagai muslim, pada hakikatnya bukan muslim gitu. Itu buku yang antum baca kebanyakan karangan siapa itu? Kok antum bisa ada takfir muayyan, takfir am, takfir no, takfir ain dan sebagainya? Ya dulu kita memang Aman Abdurrahman ya, Ustadz Aman Abdurrahman ini dia punya buku khusus, judulnya tuh Seri Materi Tauhid. Dulu itu pegangan kita. Ya, di situ isi tentang tauhidnya tuh masalah takfir terus, tentang terhadap pemerintah. Itu dari mana materi-materi kayak gitu tuh? Ya, kalau kita lihat selama saya berinteraksi dengan Ustadz Aman itu kebanyakan dia itu menerjemahkan buku-buku atau kitab-kitab dari seperti Duror As-Saniyah. Ad-Duror As-Saniyah. Seperti itu. Kumpulan surat-surat dari zamannya Muhammad bin Abdul Wahab sampai berdirinya negara Saudi. Iya, makanya kita tahu bahwa mungkin saja, karena saya kan beberapa lama juga berinteraksi dengan Aman Abdurrahman, mungkin saja yang menjelaskan tentang kitab tersebut ya
istilahnya otodidak lah gitu. Otodidak ya. Hanya baca. Memang kalau membaca terjemah. kitab-kitab tersebut kalau bukan ada penjelasan syara atau takkik dari ulama-ulama mutakhirin, memang kalau kita baca secara literal jadi takfir kita memang pada waktu itu. Iya memang, sampai saya sendiri dulu sempet ya istilahnya mengkafirkan keluarga, Mengkafirkan sama keluarga? orang tua, karena sampai kita juga meragukan keislaman. Bahkan kalau nggak salah antum meragukan pernikahan antum dengan istri antum sehingga harus tajdidun akad gitu, jadi memperbarui akad. Oh kalau apa namanya, dulu kita nggak bahas itu ya, cuma bahas itu cuma jawabannya cenderung ya udah tidak apa-apa katanya gitu. Karena dia bilang para sahabat dulu di masa jahiliyah juga Tidak memperbarui akad. Tidak memperbarui akad. Karena memang pernikahan itu termasuk uruf hal yang dihormati ya, dalam agama. Kayak dilestarikan, tetap dipakai di zaman Islam. Tidak perlu mengulangi akad seperti itu. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, katanya seperti itu. Ya, walaupun sempat gitu kita berpikiran kalau memang status saya dulu kafir gitu kan, status saya belum muslim menurut versi mereka, berarti semua batal dong pernikahan dan sebagainya kan, saya seperti itu. Tapi jawaban dia seperti itu, kalau tidak mengapa, nggak perlu diulangi lagi. Ya. Apa nasihat antum kepada para pemuda-pemuda Islam yang baru hijrah, yang baru semangatnya ngaji, tapi secara nggak sadar ketika mereka tidak mengetahui keburukan, akhirnya mereka terpleset kepada paham-paham yang mudah mengkafirkan, paham-paham yang merasa benar sendiri. Bagaimana menurut antum? Kalau saya punya pesan kepada teman-teman semua, khususnya kalangan muda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang wasat. Wasatan itu umat yang pertengahan. Kalau saya pahami yaitu umat yang paling kasih sayang terhadap umat yang paling kasih sayang, paling toleran. Dan bagaimana kalau kita merujuk hadis-hadis tentang sejarah-sejarah Rasulullah, sikap-sikap beliau, justru apalagi kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an, selama saya mengaji usul fikih, itu ayat-ayat antara rahmah, karena ayat tentang kelembutan, tentang kasih sayang itu lebih banyak daripada ayat-ayat tentang yang ayat-ayat yang keras. Dan kemungkinan bisa jadi ayat-ayat keras itu karena situasi dan kondisi yang seperti itu. Hukum asalnya ya tadi kembali kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Titik apa yang membuat antum kemudian sadar ketika itu antum menyadari bahwa ini ada kesalahan? Kalau tidak salah itu waktu kita di dalam penjara itu, di lapas Cipinang. Apa yang membuat antum jadi sadar sehingga antum kembali kepada kaum muslimin secara umum, kembali kepada NKRI? Begitu. Ya, pertama kita melihat mungkin hampir semua sama, kita merasakan betapa ada hal-hal yang aneh dan yang nggak wajar gitu. Iya. Seperti waktu kalau nggak salah di tahun awal-awal 2014 di mana dideklarasikannya ISIS. Itu kita melihat aktivitas atau tindakan-tindakan brutal yang mereka lakukan, mulai dari penyembelihan, penyiksaan terhadap ulama sekalipun seperti itu, dan bagaimana pengkhianatan tamu undangan itu dibunuh juga. Ini padahal mereka dijaga ya, utusan itu harus dijaga gitu. Utusan harus dijaga, tapi tidak halnya dengan mereka, tetap dibunuh. Nah, ini membuat saya bertanya-tanya, apa iya Islam seperti itu kan? Akhirnya mulai saya terpancing untuk mencari tahu apakah iya daulah Islam seperti ini yang sebenarnya gitu. Belum tegak daulah aja sudah menimbulkan kegaduhan, membuat belum orang takut. Belum tegak khilafah, malah tujuan dari ditegakkannya khilafah, tujuan dari ditegakkannya syariat itu malah bertolak belakang dengan maqasidus syariah itu sendiri. Seperti kita lihat maqasidus syariah ada 5 itu kan. Hifdzuddin, hifdzul nafs dan sebagainya. Mereka justru langgar semua. Mereka merampok juga, membunuh juga, merusak agama juga. Iya, kalau kita perhatikan kan jadi aneh. Tujuan kita menegakkan khilafah atau daulah mungkin yang versi ISIS ini itu belum tercapai ya. Tapi dilanggar justru ya. Pelanggaran-pelanggaran itu sangat luar biasa.
banyak terjadi. Makanya ini yang membuat kita bertanya-tanya. Kemudian juga kita akhirnya cari tahu, kita mencari referensi tulisan-tulisan ulama jihad yang mungkin langsung terjun di Suriah, di sana di Suriah, di mana di Palestina dan sebagainya. Itu membuat tulisan-tulisan berkaitan dengan kaum takfiri. Makanya kita baca, akhirnya mulai ada pembanding, mulai sedikit tenang walaupun kita sempat divonis macam-macam, mulai dari kafir, murtad, abang munafik dan sebagainya. Tapi memang awal-awal agak susah, agak berat, karena bagaimanapun kita berat ketika mendapat stigma seperti itu. Tapi ternyata semakin banyak wawasan, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, khususnya kaitannya dengan bab hal yang seperti ini ya. Alhamdulillah sudah lagi udah biasa aja gitu. Biasa aja. Nggak terlalu digubris. Demikian saudara-saudara wawancara saya dengan Mukhtar Khairi, seorang mantan narapidana terorisme yang tinggal di Jakarta. Alhamdulillah beliau berhasil sadar, kembali kepada NKRI, kembali kepada masyarakat muslim yang biasa, yang penuh tasamuh. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.